dalam Tuhan. Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Shalom saudara kekasih di dalam Tuhan. Channel ini akan membagikan khotbah dari Bapak Evangelis Daun Tony mengenai pesan Tuhan di tahun 2027. Langsung aja kita tonton videonya. Thomas. Ya Pak Daud. Kita doa dulu. Yes. Aku mohon kuasa Yesus bekerja. Amin. Kekuatan Elohim bekerja. Amin. Bebaskan dari yang jahat. Bebaskan dari kutuk, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja laut seperti dari Tuhan. Demi nama Yesus HaMasyiah. Amin. Amin. Ya Pak Daud, ini di bulan Agustus kemerdekaan Indonesia. Ada pesan-pesan Tuhan Pak Daud. Ya. Ingat Thomas, Ya, Pak Daud. sekalipun El Nino, bahkan El Nino pun tidak ada masalah untuk Indonesia, Thomas. Yes. Karena Tuhan pelihara Indonesia, Thomas. Memelihara Indonesia Pak Daud ya. Sekalipun ini banyak negara yang sedang COVID kembali Pak. Ada varian baru Pak. Tenang Thomas, jadi corona ini nanti kasusnya kan sudah beritahu mutasi terus sampai 5 tahun Thomas. Sampai 5 tahun ya Pak Daud ya. Puncaknya adalah error Thomas. Puncaknya error ya Pak Daud. Berarti sekarang belum error ya. Gimana Thomas? Berarti sekarang belum error ya Pak Daud. Pokoknya kan 5 tahun Thomas. 5 tahun dari ya. 2020. Dari 2020 sampai masih lama ya Pak Daud ya. 2 tahun lagi Pak Daud ya. Tapi kan kita kembali normal. Yes. Kenapa kembali normal? Indonesia didukung negara tropis Thomas. Betul Pak Daud. Dan kedua, dablek Thomas. Apa tuh dablek ya, bahasa Indonesia dablek tuh? Keras kepala ya. Apa Thomas? Apa tuh bahasa Indonesia dablek ya Pak? Dablek tidak menghiraukan Thomas. Tidak peduli ya Pak Daud ya. Dekil ya. Jadi corona ini 5 tahun akan apa Thomas? Akan bermutasi terus Pak Daud. Iya. Dan waktu puncaknya waktu resesi ekonomi. Dahsyat ya. Jadi puncaknya waktu apa Thomas? Resesi ekonomi Pak Daud. Iya. Tapi tenang aja Thomas. Ya Pak Tuhan Daud. pelihara kita. Amin. Pasti ya Pak Daud ya. Jadi ingat ini akan mutasi terus Thomas. Mutasi itu sampai 5 tahun Pak Daud ya. Dan inflasi juga 5 tahun Thomas. Masih 5 tahun. Yes. Berarti masih 2 tahun lagi Pak Daud ya. Inflasinya? Iya kan? Masih 2027 Thomas. Oh masih lama Pak Daud ya. Haleluya. Jadi akan inflasi terus sampai 2026, 2027 Thomas. Nanti 2028 baru mulai menikmati 2027 setelah puncak inflasi baru kestabilan ekonomi. Setitik terang ya Pak Daud ya. Iya, resesi ekonomi ini bisa dikurangin Thomas. Ininya resikonya supaya tidak berdampak untuk Indonesia ada caranya Thomas. Gimana Pak Daud? Harus presiden yang berani mengambil keputusan. Keputusan bidang apa Pak Daud? Baik ekonomi, perpajakan maupun untuk kestabilan keamanan. Berarti kalau keamanan terjamin, kestabilan ekonomi pasti pun juga naik Pak Daud ya. Nomor 1 itu hidup itu aman dulu Thomas. Aman dulu. Bagaimana orang bisa kerja, bisa dagang kalau tidak aman Thomas? Betul. Isinya huru hara juga repot Pak Daud.
Orang mau kerja gimana tiba-tiba demo, bentar-bentar demo, bentar-bentar demo. Nah, susah Thomas. Betul Pak Daud. Jadi presiden ini yang supaya 2025 resesi ekonomi itu dampaknya tidak signifikan, supaya tidak terlalu membahayakan. Nah, itu harus presiden yang tangan besi Thomas. Tangan besi, berani ambil keputusan dengan cepat Pak Daud ya. Ada satu pelajaran waktu saya di pengamanan khusus presiden Thomas ya. Ya. Memang pengalaman ini, pelajaran ini sesuatu yang menurut orang ini bingungkan Thomas. Apa tuh Pak Daud? Suatu kali saya ngomong-ngomong sama seorang jenderal Thomas ya. Enggak saya sebutkan namanya, seorang jenderal. Dia ngomong gini, Pak Daud, jadi gini, dalam hukum Thomas ya. Ya. Kalau orang terjun payung, Ya. posisi terjun ditembak itu kan enggak boleh Thomas. Betul. Betul Pak. Benar Thomas. Betul Pak Daud. Ada hukumnya itu Thomas. Oh, ada hukumnya Pak Daud ya. Jadi kalau orang posisi terjun payung, Ya. nah itu ditembak enggak boleh. Oh, Ada hukumnya. ada hukum. Kendalanya kalau terjun payung itu membawa senjata biologis gimana? Oh. Membawa senjata biologis yang bisa menyebabkan satu negara kena virus kacau semua, atau jenis suatu senjata mematikan yang bisa menghabiskan satu kota. Bagaimana tindakanmu? Nah, Iya Pak Daud. itu kan resiko, benar atau Mas? Betul Pak Daud. Satu hukum, kedua negara, gimana gitu loh Thomas. Ya. Nah, waktu itu saya suruh mikir, tak pikir-pikir gitu kan. Nah, kita ini perlu seorang presiden yang harus berani mengambil resiko. Presiden yang berani ambil resiko seperti Pak Jokowi ya Pak ya. Mengambil resiko di sini, Thomas, bukan hanya untuk mengambil resiko untuk ekonomi, tetapi untuk keamanan juga, kebijaksanaan juga. Ya. Nah, kendalanya kan Pak Jokowi kan 2024 sudah Turun. pergantian presiden Thomas. Betul. 2025. Betul. Nah, jadi Betul. harus presiden 2024 itu ya harus benar-benar tangan besi Thomas. Wah, benar-benar tangan besi Pak Daud ya. Tangan besi dan bukan hanya pencitraan. Yes. Dan bukan petugas partai. Ya, dan bukan petugas partai Pak Daud ya. Tapi harus presiden Indonesia gitu loh. Presiden atas seluruh Indonesia Pak Daud ya. Jadi figur inilah yang harus dipilih Thomas. Betul. Yang tidak boleh tersandera oleh kepentingan politik gitu loh Thomas. Ya, tapi mengutamakan kepentingan Indonesia. Supaya apa Thomas? Supaya apa Pak Daud? Apa Thomas? Supaya apa Pak Daud? Pak Daud tadi putus-putus. Gimana Thomas? Nanti Pak Daud katakan supaya presiden yang presiden Indonesia supaya apa Pak? Tadi Pak Daud putus. Supaya presiden Indonesia ini betul-betul mewakili rakyat Indonesia untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Amin. Bukan kepentingan partai gitu loh Thomas. Yes. Siap Pak Daud. Kalau kepentingan partai, gimana jadi presiden Indonesia kan gitu Thomas. Betul Pak Daud. Jadi kita ini perlu seorang presiden yang bukan petugas partai Thomas. Yang bukan petugas partai tapi yang mewakili Indonesia. Dan yang menjadi pemimpin Indonesia gitu Thomas. Dan yang menjadi pemimpin Indonesia. Yes. Betul Thomas? Betul Pak Daud. Yang menjadi apa Thomas?
pemimpin atas Indonesia Pak Daud. Itu yang di 2024 itu kita perlu presiden seperti itu supaya 2025 itu waktu resesi ekonomi itu beratnya tidak sampai berat sekali, Thomas. Betul Pak Daud. Jelas, Thomas? Jelas Pak Daud. Supaya apa, Thomas? Supaya jadi lupa. Ya Pak Daud, diulang Pak Daud. Supaya resesi ekonominya 2025 itu waktu transisi pergantian presiden itu tidak berat sekali, Thomas. Supaya pergantian nanti presiden baru tidak berat resesinya Pak Daud ya. Dampaknya Pak Daud. Makanya kita perlu sosok presiden Indonesia dan bukan petugas partai, Thomas. Ya. Presiden yang mewakili Indonesia dan bukan sebagai petugas partai. Gimana, Thomas? Ya, presiden yang mewakili Indonesia dan bukan petugas partai. Nah, kalau petugas partai ya gimana, Thomas? Repot, banyak kepentingan. Untuk kepentingan partainya, kita doakan supaya Tuhan memberikan yang terbaik. Ya, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Nah, jadi calon presiden Pak Prabowo gimana? Bagus. Pak Ganjar gimana? Bagus. Pak Anies gimana? Bagus, Thomas. Ya. Doakan aja Tuhan pilih yang terbaik. Tuhan pilih yang terbaik dari yang baik ya Pak. Karena saya ini orang Solo, Thomas. Orang Solo tahu siapa gubernur yang baik. Ya, karena Pak Ganjar pun gubernur saya yang baik, Thomas. Kerja, Thomas. Kerja. Nah, jadi Pak Ganjar pun adalah gubernur saya yang baik, Thomas. Yes. Prabowo adalah figur militer yang tegas. Yes. Dan tangan besi. Dan dia seorang jenderal yang di lapangan. Ya, sedangkan Pak Anies pernah pengalaman mimpin DKI. Jadi pokoknya itu semua harus baik, Thomas. Amin. Jelas? Jelas Pak Daud. Nah, ada cerita tentang waktu saya belum menikah, Thomas. Ya, gimana Pak Daud? Waktu itu kan KKR di Surabaya. Aja Pak Daud. Waktu itu kan saya KKR di Surabaya. Mau kenalan sama seorang perempuan, Thomas, cantik. Terus? Waktu itu almarhum Alek Kembar itu kan kawan saya baik, penyanyi. Ya. Dia ngomong gini, Daud, nanti saya yang nyanyi Rick Waiting for You. Red Hair Waiting for You. Richard Mack. Nanti Daud kenalan ke rumahnya, ngomong-ngomong saya yang gitar, Alek Kembar bilang gitu, ya. supaya suasana romantis. Romantis kan Pak Daud, nggak bisa romantis Pak Daud ya. Jadi katanya supaya romantis, nanti Alek Kembar itu akan nyanyikan Rick Waiting for You. Na 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 waiting for you gitu Pak ya. Waktu saya berdua Alek Kembar sama saya ke sana, apa yang terjadi, Thomas? Ayahnya dia kesurupan. Terus gimana Pak? Lagunya ganti Pak. Keluar. Bukannya romantis malah tegang, Thomas, ngusir setan. Setannya keluar, nggak jadi bubar, Thomas. Nggak jadi lagi bubar. Jadi Alek Kembar itu kawan yang baik dan setia, Thomas. Sampai dia pulang ke surga ya Pak ya. Iya. Asyik. Jadi maunya romantis malah apa, Thomas? Malah bubar karena orang tuanya kerasukan setan. Kesurupan. Malah di situ ngusir setan, tegang, pengusiran roh, Thomas.
Aduh, Ale Kembar ngomong, Tuhan itu kalau punya cara, bukan jodohnya, ada aja caranya. Bubar Thomas. Nanti langsung Pak Daud nggak nembak ya, karena udah sibuk ngurusin setan ya Pak Daud, yang kerasukan tadi ya. Iya, ndak kepikir udah langsung lek katanya, ada tanda berarti bukan jodohnya lek. Wong kita datang malah kesurupan. Haleluya. Itu pacar yang keberapa? Hah? Itu perempuan yang keberapa? Pacar yang keberapa? Belum sempat pacaran, belum pacaran Thomas. Pacaran, baru kandidat ya. Baru kenalan. Baru kenalan, udah kerasukan dulu. Setannya takut Pak Daud, lihat Pak Daud mantan. Ayo, oke Thomas, kita tanya jawab. Oke, yang pertama. Pak Daud kerasukan malah orang tuanya. Yang pertama. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku.